Hello, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Nah, di video ini aku bakal ajak kamu untuk memahami apa itu psikologi komparatif. Istilah yang aku juga baru nemu sebenarnya. But let's dive in. Oke. Ini salah satu yang menurut aku menarik banget dan sebenarnya ini jadi bidang psikologi yang menjadi dasar pemikiran aku di awalnya, gitu ya. Kalau misalnya kita lihat definisinya, comparative psychology itu adalah the study of similarities and differences in behavioral organization among living beings, makhluk hidup, from bacteria to plant to human. And the discipline pays particular attention to the psychological nature of human beings in comparison with other animals. Ini jadi salah satu topik yang menurut aku bakal aku kaji lebih dalam. Karena jujur pengalaman pertama aku tertarik buat masuk psikologi itu karena istilah dari behaviorist yang memang basically aku memahami psikologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan proses mental yang menyertainya. Tokoh-tokoh behavioris ini, dua di antaranya yang terkenal itu percobaannya pakai anjing dan tikus. Yang aku baru ngeh ternyata ini tuh ada di kajian komparatif psychology. Karena memang ada masanya untuk melakukan eksperimen terhadap manusia itu tidak etis. Meskipun memang entah belakangan ini memang ada langsung yang kepada manusia seperti Gottman misalnya dengan Love Lab-nya yang benar-benar memasukkan manusia ke dalam apartemen, memasukkan pasangan ke apartemen untuk tinggal dan mereka teliti gitu ya. Yang of course dapat hadiah. Nah, tapi di sisi lain juga banyak hal perilaku-perilaku yang kita bisa pelajari kebiasaannya. Kayak anjing sama tikus ini dari Pavlov dan ini dari Skinner yang dua teori behavior ini jadi foundation of proses pembentukan perilaku gitu loh. Nah, jadi aku pengen ngajak kalian untuk memahami bahwa psikologi tuh nggak cuman sebatas soal curhat, bantuin orang gila, menyadarkan orang, atau kerja di perusahaan, atau apa gitu. Ternyata edan emang psikologi tuh luas, guys. Kamu bisa searching sendiri ya untuk Pavlov sama Skinner ini nanti teorinya tentang apa. Dan apa yang mereka lakukan terhadap anjing dan tikus di eksperimennya. Meskipun ada juga salah satu teori yang dicontohkan ke anak kecil yaitu social learning theory dari Bandura, tapi poin aku di sini adalah ini nih, attention to the psychological nature of human beings in comparison with other animal. Jadi pada dasarnya kalau aku lihat comparative psychology menganggap manusia adalah spesies binatang tertentu gitu loh. Karena di sini tuh persamaan dan perbedaan dalam organisasi proses pembentukan perilakunya di antara makhluk hidup mulai dari bakteri, tumbuhan, bahkan sampai manusia.
Jadi intinya manusia dikategorikan sebagai ini. Correct me if I'm wrong ya guys ya, karena jujur ini aku baru banget tahu istilah ini. Jadi pada akhirnya aku memandang bahwa comparative psychology ini adalah bidang pengetahuan yang menurut aku perlu dikaji juga agar kita bisa belajar lewat membandingkan perilaku manusia dengan makhluk hidup lain. Asumsi aku tentang manusia ini adalah spesies binatang, ini aku perlu kaji ulang lagi karena aku juga belum dan baru tahu istilah ini. Tapi seenggaknya dengan kita membandingkan manusia dengan makhluk hidup lain, khususnya di sini di ranah behaviornya atau perilakunya, kita bakal banyak banget dapet insight yang sebenarnya pada dasarnya manusia nggak beda jauh dari hewan gitu. Dan apa yang diuji cobakan kepada hewan itu memang tidak semua bisa diadaptasikan ke manusia, tapi untuk yang bisa diadaptasikan ke manusia itu sangat amat relevan dan bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Atau bahkan mungkin proses kayak ada anjing yang dilatih ya gitu kan, anjing yang dilatih yang pinter gitu, atau misalnya hewan sirkus, atau misalnya lumba-lumba, atau misalnya burung apa sih itu tuh, burung parrot gitu ya, burung kakak tua atau burung apa sih itu kayak lovebird gitu, yang memang dilatih untuk bisa melakukan ini itu dan segala macem. Dari yang aku baca, itu juga salah satu bidang kajian comparative psychology. Termasuk animal psychology juga. Psikologi binatang juga dipelajari. Psikologi binatang. Berarti yang kayak misalnya, apa sih, yang waktu itu sempat ramai tuh ngobrol sama kucing, misalnya ngobrol sama anjing, memahami perilaku hewan. Ini bidang kajiannya comparative psychology dan aku baru tahu juga guys. Wow. Good to know. Jadi nambah wawasan juga, aku nambah wawasan baru. Kamu juga kalau misalnya punya informasi tambahan yang bisa dikasih ke aku, boleh banget ditulis di komen. Kita ngobrol lebih banyak di sana, oke? Thank you guys for watching. Dan langsung aja subscribe, terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.